warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semada Semat. SMA Negeri 2 Probolinggo adalah satuan pendidikan jenjang menengah di Kota Probolinggo dengan visi unggul dalam IMTAK dan IPTEK, berkarakter Pancasila, serta berdaya saing global. Senada dengan visi tersebut, sejak tahun 2021, SMA Negeri 2 Probolinggo ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek menjadi sekolah penggerak. Sebagai sekolah penggerak, SMA Negeri 2 Probolinggo mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Cara pandang sekolah yang menguatkan laku murid sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sungtulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani menjadi ajuan program sekolah yang berorientasi kepada peserta didik. Dalam implementasi sebagai sekolah penggerak, kami menuntun pembelajaran sepanjang hayat peserta didik dengan berprinsip menciptakan ruang bagi setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah keunikannya masing-masing, serta membangun potensi siswa sesuai kodratnya. Hal itu kami wujudkan dalam konteks pembelajaran di luar kelas maupun di dalam kelas. Dalam pembelajaran di kelas, para guru melayani peserta didik sesuai keberagaman potensi. Adanya kelompok-kelompok pembelajaran saintek dan sosum adalah implementasi keberagaman potensi dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, program ekstrakurikuler dengan cakupan bidang akademik maupun non-akademik meliputi OSIS MPK, Adiwiyata, Palang Merah Remaja, Pramuka, Remaja Masjid, teater, tari tradisional, modern dance, paduan suara, voli, futsal, basket, sinematografi, karya ilmiah remaja, jurnalistik, dan petang. Kami implementasikan untuk mewadahi potensi bakat peserta didik. Semua hal tersebut kami lakukan untuk menumbuh kembangkan habituasi penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Kami menanamkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan di sekolah. Program penguatan berkarakter Pancasila, lebih dikenal dengan P5, yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema-tema yang kami ambil adalah bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, rekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta kewirausahaan. Melalui kegiatan P5, peserta didik banyak menempa pengalaman langsung yang dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki. Dalam menjemput era teknologi, seiring penerapan penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema rekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI, SMA Negeri 2 Probolinggo memiliki program unggulan, yakni Pendidikan Terapan Bidang TIK. Program ini bekerja sama dengan ITS dalam bidang multimedia, programming, desain grafis. Tiga bidang itu memberikan dasar skill yang dapat digunakan peserta didik dalam dunia akademik maupun pangsa kerja. Melalui penguatan profil pelajar Pancasila, SMA Negeri 2 Probolinggo telah mampu mengukir ketercapaian IMTAK dan IPTEK berkarakter Pancasila,
serta berdaya saing global. Di antaranya adalah diterimanya penghargaan dari berbagai ajang lomba di tingkat nasional maupun internasional oleh peserta didik. Capaian prestasi tersebut meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik. Sedangkan pada bidang non-akademik telah mencapai hingga tingkat nasional. Selain itu, peserta didik SMA Negeri 2 Probolinggo telah berhasil mendapatkan beasiswa Indonesia Maju untuk melanjutkan studi ke universitas luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Kota Probolinggo. Saya India Eko Yanarto selaku CEO Bromo Vioto beserta dengan MKPH sebagai alumni SMA 2 Kota Probolinggo angkatan 95. Kami di sini berharap memberikan kontribusi yang terbaik bagi warga kota. Sebagai alumni yang telah memberikan dan menciptakan para pimpinan, kita berharap memberikan kualitas yang terbaik bagi warga kota. Sebagai alumni, saya mempercayakan kepada SMA 2 yang telah memberikan bekal banyak kepada kita semua. Menjadi orang pandai itu penting, tapi lebih baik lagi adalah menjadi orang baik. Nah, inilah yang diciptakan sebagai lembaga yang kami percaya dalam hal ini SMA 2 Kota Probolinggo untuk menciptakan generasi yang penuh dengan pemimpin-pemimpin yang bisa meneruskan kepemimpinan warga Kota Probolinggo. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita berikan, yang kita sampaikan kepada warga Kota Probolinggo ini adalah yang terbaik dan manfaat bagi kita semua. Salam Semada Semak. Dr. Ajeng Putih Skarningrum, alumni SMA Negeri 2 Kota Probolinggo tahun 2006. Saat ini saya sedang bertugas di Puskesmas Kanigaran, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo sebagai dokter umum. Mimpi tidak akan bisa terwujud tanpa kerja keras. Selain itu, berkat bimbingan Bapak Ibu Guru, saya bisa mengabdi kepada masyarakat sebagai dokter di Kota Probolinggo. Saya bangga pernah belajar di SMA Negeri 2 Probolinggo. Salam Semada Smart. Kepada para alumni, para pemerhati pendidikan, dan para stakeholder, mohon doa restu untuk keberlangsungan lembaga kami, sehingga mampu bersinergi dengan pihak internal dan eksternal, serta berkontribusi dalam dunia pendidikan. Salam Semada Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Probolinggo ingin melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Ninda Nur Afifah dari SDN Kebonsari Kulon 3. Saya Ulul Dani Karyani dari SMA Negeri 2 Kota Probolinggo. Saya Sony Purnomo dari SDN Kebonsari Kulon 3. Dan saya Hantu Bagus Santoso dari SDN Mangunojong Kota Probolinggo. Bersama guru, bangsa maju. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Lili. Gimana kabarnya Bu Linda hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Bu Lil. Baik, sebelum kita melakukan coaching hari ini, kita akan melakukan pra-observasi. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu Linda. Nah, di sini Bu Linda bertindak sebagai coach, yang mana Bu Linda saya akan amati tentang nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah, apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, setelah itu Bu Linda bisa memberikan pertanyaan yang berbobot ya, dan apakah coach itu bisa merespon dan menanggapi pertanyaan tersebut.
Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang antaranya adalah tentang kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan lain-lain. Nah, pertanyaan yang pertama Bu Ninda, kompetensi apa yang dikembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini Ulil yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yaitu pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang ketiga, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan pada proses coaching hari ini yaitu saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari pertanyaan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian Bu Ninda atas pra-observasi hari ini. Semoga kegiatan coaching hari ini berjalan lancar. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ninda. Selamat pagi Bu Ulil. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Ulil bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Baik, kita langsung saja ya untuk melakukan sesi tanya jawab. Sudah siap? Saya siap Bu. Baik. Oke Bu Ninda. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Ninda dalam melakukan coaching hari ini? Sebelumnya saya merasa khawatir dan cemas Bu Ulil, takut tidak berjalan dengan lancar. Jadi ada rasa was-was sedikit yang ada di dalam pikiran dan perasaan saya. Saya sangat menghargai kejujuran dari Bu Ninda. Nah, mari kita jadikan sesi ini sebagai menjelajah solusi bersama. Baik, kira-kira ada hal khusus yang akan Bu Ninda ungkapkan? Bu Ninda, apa tujuan dari Bu Ninda melakukan coaching hari ini? Tujuannya yaitu saya ingin meningkatkan diri, kemampuan presentasi saya di depan umum Bu Ulil. Kenapa Bu Ninda? Bisa Bu Ninda ungkapkan? Saya ingin percaya diri tampil di depan umum dan membuat para audiens berkesan dengan apa yang saya sampaikan. Terus apa kira-kira ukuran dari keberhasilan dari Bu Ninda menginginkan itu semua? Para audiens ini dapat menerima apa yang saya sampaikan dan langsung mempraktekannya, begitu Bu Ulil. Baik, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi ya. Kira-kira apa yang membuat kesulitan dari Bu Ninda itu melakukan presentasi tersebut? Saya merasa gugup dan kadang-kadang lupa dengan apa yang mau saya sampaikan. Nah, ketika Bu Ninda merasa gugup, perasaan apa yang muncul di dalam diri ini? Perasaan rasa takut, khawatir, dan beberapa dari materi itu hilang, jadi tidak sempat saya berikan. Bagaimana cara Bu Ninda untuk melakukan hal tersebut? Saya melakukan sebelum presentasi ini dengan cara saya berlatih dulu, paling tidak saya berlatih 4 menit, serta saya akan membuat catatan-catatan kecil sehingga apa yang ingin saya sampaikan bisa saya sampaikan dengan baik, tidak ada yang terlewatkan seperti itu. Oke, kita sekarang merancang aksi. Nah, kira-kira rencana Bu Ninda untuk mencapai hal tersebut seperti apa? Saya akan mempersiapkan presentasi itu dengan sebaik mungkin Bu Ulil dengan cara saya membuat jadwal, menyusun rencana. Saya akan berlatih presentasi di depan cermin. Saya akan mencari feedback dari teman atau rekan sejawat, serta saya mencari panduan-panduan presentasi melalui media-media sosial. Wah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu Ninda, bahwa rencana aksinya sangat terstruktur dan detail. Itu akan membantu Bu Ninda untuk melakukan presentasi yang berhasil. Baik, sekarang kita masuk ke
dalam tanggung jawab ya Bu Ninda. Kira-kira komitmen untuk rencana aksi ini bagaimana Bu Ninda? Saya berkomitmen saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan sebaik mungkin, berlatih presentasi di depan cermin, dan juga saya akan mencarikan saya mencarikan relevansi dari media sosial, dan saya juga akan mungkin teman saya yang pernah menjadi narasumber dari presentasi nanti saya akan belajar dan berkolaborasi. Baik, saya percaya Bu Ninda pasti bisa ya. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini? Dengan adanya tindak lanjut dari coaching ini, saya mendapatkan solusi atas apa yang menjadi permasalahan saya dengan cara saya terus berlatih untuk presentasi. Saya akan membuat materi presentasi itu lebih berbobot, lebih baik dengan berbagai macam aplikasi kan yang sudah ada Google. Terus saya kegiatan ini tidak hanya menjadi sementara saja, saya akan tetap berkelanjutan untuk berlatih dan mengembangkan diri serta berkomunikasi efektif. Baik, terima kasih Bu Ninda atas kegiatan coaching kali ini. Semoga apa yang diharapkan Bu Ninda akan berjalan dengan lancar dan Bu Ninda selalu menjadi yang terbaik. Amin. Terima kasih Bu Uli. Baik, terima kasih. Assalamualaikum ya Bu Ninda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Udin. Alhamdulillah, kabar saya juga baik-baik saja Bu Udin. Ya Pak. Baiklah, kita langsung saja ke sesi tanya jawab Bu Udin. Siap Pak. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Udin coaching pada kali ini? Adakah hal khusus yang ingin kita diskusikan atau kita fokuskan? Sejujurnya saya tuh masih merasa kurang ya Pak ya, karena beberapa ada tantangan di pekerjaan saya dan saya tuh ingin mencari solusi yang lebih efektif Pak Niko. Ya. Marilah kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi dan apakah ada hal yang khusus yang mungkin bisa kita bahas dalam coaching hari ini. Iya Pak, siap. Baiklah, kita langsung ke sesi tanya jawab ya Bu. Iya Pak. Yang pertama, apa tujuan yang ingin Bu capai pada coaching kali ini? Baik Bapak, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Pak. Baiklah. Terus apa definisi tujuan akhir yang ingin Bu inginkan? Jadi saya ingin menjadi orang yang percaya diri ketika saya itu berada di depan audiens Pak. Ya, bagus Bu. Mungkin ukuran keberhasilan apa yang ingin Bu capai? Jadi saya itu ingin menghilangkan rasa gugup saya ketika saya melakukan presentasi di depan dan saya itu bisa mendapatkan feedback positif Pak di depan audiens. Baiklah, kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu. Ya Pak. Apa yang membuat Bu merasa kesulitan dalam melakukan presentasi? Jadi saya itu gugup ketika saya ngomong di depan, apalagi di depan kepala sekolah saya, di depan komite, di depan wali murid itu Pak. Mungkin bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan Bu bisa muncul. Jadi saya tuh seperti tiba-tiba ketika ngobrol di depan orang banyak, saya tuh gugup. Lalu saya tuh kayak mau merasa ada tekanan Pak untuk menyampaikan kata-kata sehingga apa yang saya rancang itu langsung bilang di kepala saya Pak. Bagaimana Bu menghadapi situasi seperti itu Bu? Jadi saya itu saya bisa membimbing dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya itu terdiam dulu Pak. Saya merenung dulu, membuka ruangan bagi pemikiran saya, apa yang harus saya persiapkan ketika saya menghadapi audiens tersebut. Baiklah, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah yang boleh hadapi ini saya dengar dan saya dukung?
Mungkin ada yang lain bisa ditambahkan, Bu. Jadi yang pertama saya itu ingin meningkatkan rasa kepercayaan diri saya dan saya itu bisa terampil dalam membawakan presentasi dan saya yakin dari bimbingan Bapak itu saya bisa menguasai itu. Baiklah, sekarang marilah kita merancang rencana aksi. Apa yang boleh rencanakan dalam mencapai tujuan coaching kali ini? Jadi saya akan mempersiapkan materi terlebih dahulu Bapak dengan saya berlatih menuliskan apa rencana saya. Lalu saya berlatih di depan orang, di depan cermin dan mencari teman sejawat atau feedback untuk memberikan kesan-kesan kepada saya. Bagus, Bu Lil. Apakah ada prioritas yang boleh dimiliki dalam rencana aksi ini? Jadi saya poinnya itu adalah saya harus lebih banyak berlatih Pak. Ketika saya itu harus banyak berlatih, seolah-olah saya berlatih di depan cermin, saya percaya bahwa fondasi kuat ketika saya ngobrol di depan cermin itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri saya di depan orang banyak Pak. Baiklah, Bu Lil. Apa strategi yang boleh gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bu Lil? Jadi mungkin saya bisa mencari referensi yang ada di YouTube, di Google, mempersiapkan materi yang baik, serta mempersiapkan slide, berlatih dengan kepercayaan diri, dengan fokus, gerakan tubuh yang mendukung, dan salah satunya adalah teman sebaya ini Pak yang bisa membantu saya untuk memberikan masukan. Nah, di kondisi di lingkungan tempat kerja saya, alhamdulillah saya punya teman-teman itu yang sangat mendukung saya Pak. Dia selalu memberikan feedback ketika saya itu kesusahan menghadapi sesuatu permasalahan, apalagi yang menyangkut saya ketika saya ngomong di depan audiens banyak. Baiklah, Bu Lil, itu langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail kali ini membantu Bu Lil untuk mengatasi masalah presentasi yang Bu Lil hadapi. Bagaimana Bu Lil melihat tindak lanjut dari rencana ini? Jadi tindak lanjutnya yaitu salah satunya saya mungkin akan meminta kepada teman saya yaitu teman sebaya atau sebaya untuk memberikan pendapat ketika saya melakukan presentasi di depan Pak. Jadi dengan adanya feedback itu bisa membuat saya lebih tampil dan percaya diri di depan audiens. Baik, sekarang kita memasuki tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bu Lil terhadap rencana yang sudah Bu Lil lakukan? Jadi saya memang harus harus disiplin, saya harus berjanji kepada diri saya sendiri, saya bisa melakukan itu dengan baik, saya memupuk kepercayaan diri saya bisa sering berlatih di depan cermin dan saya bekerja sama dengan teman sejawat saya Pak. Ya, Bu Lil. Dan apa yang dapat membantu Bu Lil dalam menjaga komitmen ini? Jadi saya harus melakukan kegiatan mentoring dengan memberikan feedback dengan teman di Kobel atau teman di MTMB atau teman yang lain. Assalamualaikum Bu Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lil. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya? Ya, sudah Ibu. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu terkait pasca observasi ini. Nah, Bu Linda sudah melakukan coaching hari ini. Terkait dengan indikator tercapaiannya, apa Bu yang indikator yang Ibu ingin capai? Indikator yang ingin saya capai pada coaching kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Melalui alur tersebut dapat menggali potensi kunci untuk menceritakan pengalaman, permasalahan, dan menemukan solusinya. Baik, menurut saya sebagai observer tadi ya, proses coaching tadi itu sudah berjalan baik Bu. Dan prosesnya itu sudah terlihat alur ceritanya. Ibu sudah menggali dengan beberapa pertanyaan yang kepada si coach sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin
saya kembangkan pada proses coaching hari ini, yaitu kompetensi saya ingin lebih memahami lagi tentang proses tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Alhamdulillah. Demikianlah pasca observasi hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut menjadi hal-hal yang positif lebih baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.